Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang naiknya cairan tumbuhan dari buku Fisiologi Tumbuhan Jilid 1 karya Frank B. Salisbury dan Cleon Leroux. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Aksa Mahmud Fitra dengan NIM 134190014. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ardiansah dengan NIM 134190017. Perkenalkan, nama saya Eko Apriliansa dengan NIM 134190018. Adapun poin-poin yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Mekanisme kohesi, 2. Anatomi lintasan, 3. Gradien penggerak gradien potensial air, 4. Potensial air atmosfer, 5. Peranan osmosis dalam sel hidup, 6. Peranan hidrasi dinding sel, 7. Tekanan dalam silem yaitu kohesi, dan 8. Anatomi silem yang merupakan sistem yang tak pernah gagal. Untuk mengefisiensikan waktu, kami persilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, mekanisme kohesi. Dalam naiknya cairan pada tumbuhan, terdapat unsur dasar dalam teori kohesi untuk menjelaskan naiknya cairan, yaitu daya penggerak, hidrasi atau adhesi, dan kohesi air. Kohesi yang merupakan gaya tarik antar molekul sejenis adalah kunci dari peristiwa naiknya cairan pada tumbuhan. Inilah daya tarik yang juga diakibatkan adanya ikatan hidrogen antar molekul air di dalam lintasan tersebut. Yang selanjutnya, anatomi lintasan. Jaringan pembuluh anatomi batang. Pada batang herba, tumbuhan dikotil mempunyai berkas pembuluh dengan silem dan flum terbuka, sedangkan pada tumbuhan monokotil sering tertutup. Berkas pembuluh terbuka berarti terbuka untuk tumbuh, sebab berkas tersebut mempunyai selapis kambium yang dapat menghasilkan silem dan flum sekunder. Berkas pembuluh tertutup tidak mempunyai kambium seperti itu, dan juga tertutup dalam arti bahwa berkas tersebut sering dikelilingi oleh seludang berkas yang terdiri dari sel serat berdinding tebal. Lalu, pada jaringan pembuluh anatomi akar. Air masuk ke dalam tumbuhan melalui akar. Silem di tengah akar bersambungan pada silem batang dan berhubungan erat dengan flum. Sel di antara silem dan flum mempunyai kambium pembuluh yang membuat silem di sebelah dalam dan flum di sebelah luar. Ini semua akan membesarkan diameter akar. Selanjutnya yaitu anatomi lintasan yang ketiga. Konsep Apolas simplas. Pada tahun 1930, Munch di Jerman memperkenalkan sebuah konsep dan peristilahan yang sangat berharga untuk membahas lintasan pergerakan air serta linarut dalam tumbuhan. Ia mengemukakan bahwa dinding sel yang saling berhubungan dan unsur silem yang saling berisi air harus dipandang sebagai satu sistem yang disebut apolas. Yang keempat yaitu dasar anatomis tekanan akar. Berdasarkan konsep apolas simplas, Aidan S. Kraft dan Theodore C. Breuer pada tahun 1938 mengusulkan suatu mekanisme untuk menjelaskan tekanan akar dengan sedikit perbaikan. Model mereka masih tampak sedikit masuk akal. Anggaplah bahwa akar bersinggungan dengan larutan tanah. Ion berdifusi masuk ke dalam akar melalui apoplas, yaitu dinding sel. Epidermis, jika Anda eksodermis, ion pasti bergerak memasuki simplas epidermis itu. Bila tidak, ion akan tetap berada di apoplas korteks sampai mencapai epidermis. Selanjutnya yaitu gradien penggerak, gradien potensial air. Potensial air atau juga disebut dengan potensial kimia adalah energi bebas yang dimiliki oleh suatu cairan atau larutan tertentu yang dapat mempengaruhi perpindahan air dari satu bagian ke bagian lainnya. Potensial air sebenarnya merupakan suatu tetapan yang bersifat relatif, yaitu suatu tetapan yang besarnya ditentukan dengan membandingkannya pada potensial air murni. Konsep tentang potensial air secara praktis, sistem pengukuran
Ini juga jauh lebih mudah karena dilakukan dengan mengukur perubahan tekanan tanpa harus mengukur energi yang dibutuhkan dalam menggerakkan air secara langsung. Akhirnya, bisa dikatakan bahwa tenaga pendorong atau driving force untuk menggerakkan air adalah gradien potensial air, sehingga air akan bergerak dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah. Yang selanjutnya, potensial air atmosfer. Dalam mempelajari potensial air atmosfer ini, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya kapasitas besar yang dipunyai oleh udara kering untuk menampung uap air. Ketika RH udara turun hingga di bawah 100%, afinitas udara terhadap air akan sangat meningkat pada RH 100% dalam semua suhu. Potensial udara sama dengan 0. Karena air tanah yang tersedia bagi tumbuhan jarang yang mempunyai potensial air yang lebih negatif daripada minus 1,5 MPa, maka udara tak perlu menjadi sangat kering untuk menciptakan gradien potensial air yang tajam dari tanah melalui tumbuhan dan menuju atmosfer. Apabila tanah cukup basah, maka RH 99% akan menghasilkan gradien potensial air yang cukup besar. Mengingat bahwa suhu berpengaruh sangat nyata pada kelembapan nisbi, dengan demikian suhu sangat mempengaruhi potensial air udara. Tapi pengaruh langsung suhu tersebut terhadap potensial air atmosfer sebanding dengan suhu Kelvin atau pengaruhnya kecil. Selanjutnya ada peranan osmosis dalam sel hidup dan peranan hidrasi dinding sel. Yang pertama ada peranan osmosis dalam sel hidup. Potensial osmotik sel tumbuhan umumnya berkisar antara min 0,5 sampai min 3,0 MPa. Walaupun potensial osmotik dapat lebih negatif daripada itu, yaitu min 4,0 sampai min 8,0 MPa dalam sel halofita. Pada proses cairan mencapai daun dan batang tumbuhan muda dan puncak daun tertinggi, sekalipun atmosfer selalu ber-RH 100%, di seluruh lapisan batas di sekeliling daun sehingga transpirasi tidak terjadi, cairan masih dapat terangkat ke pucuk tumbuhan yang pendek dan pohon yang tinggi. Sel tumbuhan sendiri terdiri dari banyak membran bersifat semi-permeabel. Pergerakan air dan senyawa-senyawa di dalam dan antar sel ditentukan oleh fungsi membran tersebut. Di dalam tumbuhan, osmosis berperan penting dalam proses translokasi gula atau produk asimilat dan pergerakan hormon di dalam tumbuhan dan umumnya bersifat tertutup sehingga memungkinkan proses transport yang bersifat tidak satu arah. Selanjutnya, peranan hidrasi dinding sel. Apabila atmosfer sangat kering dan air tanah mulai habis, serta apabila transpirasi menyebabkan potensial apoplas jauh lebih negatif daripada potensial di sel hidup, maka air berdifusi keluar dari sel sehingga sel kehilangan tekanan, serta jaringan lunak pada tumbuhan itu akan layu. Kolom air dalam unsur silem tidak akan secara langsung turun langsung ke tanah, serta meninggalkan trakeit dan pembuluh kosong, karena di samping daya pegang potensial air negatif dalam sel hidup, terdapat pula daya pegang yang jauh lebih besar, yaitu hidrasi dinding sel apoplas. Baik, untuk yang selanjutnya ada tegangan di dalam silem atau kohesi. Seorang ahli botani berkebangsaan Irlandia, Henry Hudson, pada tahun 1914 merumuskan hipotesis bahwa tegangan yang timbul karena transpirasi, pengambilan air oleh sel hidup secara osmotik, dan hidrasi dinding sel, semua ini menarik air dari lintasannya dalam tumbuhan, membantu pergerakan air dari bawah ke atas melalui kolom air yang sinambung karena adanya kohesi. Dalam naiknya cairan pada tumbuhan, terdapat unsur dasar dalam teori kohesi untuk menjelaskan naiknya cairan, yaitu daya penggerak hidrasi atau adhesi dan kohesi air. Daya penggerak adalah gradien potensi air yang semakin menurun atau makin negatif dari tanah melalui tumbuhan ke atmosfer. Air bergerak dalam lintasan mulai dari tanah melalui epidermis, korteks dan endodermis,
masuk ke dalam jaringan pembuluh akar, naik melalui unsur silem dalam kayu, masuk ke daun, dan akhirnya dengan adanya transpirasi melalui stomata. Kemudian selanjutnya ada anatomi silem sebagai sistem yang tak pernah gagal. Silem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks, terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Pada umumnya, sel-sel penyusun silem telah mati dengan dinding yang sangat tebal, tersusun dari zat lignin sehingga silem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Telah diketahui bahwa pengangkutan air berlangsung karena adanya gradien potensial air yang negatif dari tanah melalui tumbuhan ke atmosfer. Selain itu, telah diketahui juga bahwa hal tersebut ditentukan oleh anatomi dan ciri fisik jaringan silem, sehingga dapat dikatakan bahwa anatomi silem ini merupakan sistem yang tak pernah gagal. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Dalam proses pertumbuhan, dihasilkan sel-sel, jaringan-jaringan, dan organ-organ yang memberi struktur dan bentuk organisme dewasa. Floem dan silem bersama-sama membentuk suatu sistem pembuluh yang kontinu sepanjang tumbuhan. Kami, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan melakukan pengisian komentar di kolom di bawah. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.